ditahan dulu Mas Ismail, saya mau ke Mas Faisal. Mas Faisal Assegaf, karena sudah beberapa kali bertandang ke Iran ya, sebenarnya bagaimana? Kalau bisa kita menceritakan konflik ini begitu memanas dikarenakan seorang almarhum Qasim Soleimani. Apakah benar hanya seputar ini? Atau ada yang lebih besar lagi di balik peristiwa ini? Yang menarik dari konflik ketegangan yang eskalasi yang meningkat antara Amerika dan Iran, ada 3 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai legalitas serangan itu sendiri. Ketika Amerika membunuh seorang komandan atau panglima negara lain yang tidak bersenjata, bukan dalam keadaan perang. Istilahnya dia datang ke negara lain dan bukan dalam keadaan perang, tiba-tiba dibunuh. Itu sama saja, wajar saja kalau menurut saya Iran marah. Kalau kita bisa ibaratkan, misalkan Panglima TNI kita datang ke negara lain, terus dianggap musuh, terus langsung ditembak. Nah itu satu. Jadi ada pelanggaran hukum di sini. Yang kedua, seperti pengakuan Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi, Qasim Soleimani ini tamu negara. Jadi Qasim Soleimani rencananya pagi itu pun akan bertemu dengan Adil Abdul Mahdi untuk menyampaikan pesan dari Saudi ke Iran lewat Soleimani. Karena Abdul Mahdi ini sebagai mediator untuk perundingan damai antara Arab Saudi dengan Iran. Itu satu. Yang kedua yang menarik poin dari kematian Soleimani adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kematian Soleimani. Yang pertama, ini keuntungan dalam arti bisa sengaja maupun tidak sengaja dari insiden kematian Soleimani. Yang pertama, Iran tentu saja diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Bulan November lalu kan sempat ramai banyak demonstrasi anti pemerintah di Iran. Jadi media-media barat menggambarkan rakyat Iran itu sudah tidak suka dengan rezim yang sekarang. Khamenei harus mundur, semua rezim mula dianggap ini harus balik ke republik. Karena kan sekarang sistemnya ya walaupun republik tapi wilayatul faqih. Nah, tapi setelah Soleimani tewas, meninggal, kita lihat ratusan ribu hingga jutaan orang yang menghadiri pemakamannya. Itu membuktikan rakyat Iran bersatu untuk mendiang Soleimani. Karena ini simbol. Soleimani ini adalah pahlawan. Dia simbol perlawanan Iran terhadap Amerika dan Israel di Timur Tengah. Yang ketiga, siapa lagi yang diuntungkan selain Iran? Tentu saja Trump. Kenapa Trump? Trump kan kita tahu ada isu impeachment. Popularitas dia turun. Sedangkan selama ini Amerika selalu menganggap Iran adalah musuh bebuyutan Amerika. Jadi dengan terbunuhnya Soleimani yang merupakan simbol Iran, itu orang kepercayaannya Khamenei, popularitas Trump otomatis naik. Otomatis naik. Terus selain itu yang diuntungkan adalah Arab Saudi dengan Israel. Mengapa Arab Saudi dan Israel? Hubungan ketiga negara antara aliansi Arab Saudi, Amerika dengan Israel itu makin kuat karena mereka sama-sama menganggap Iran sebagai musuh. Jadi memang ada yang diuntungkan. Oke. Ya, saya kemudian menyapa Mas Alto Luger, merupakan analis konflik dan juga keamanan di Timur Tengah. Selamat malam Mas Alto Luger. Mas, selamat malam. Ya, kalau misalnya kita membahas di sini bahwa ini juga membaca pidato Trump bahwa sepertinya sudah selesai untuk Iran karena menjadi target selama ini adalah seorang Soleimani. Tapi apakah memang benar bahwa sepak terjang yang dilakukan seorang Soleimani itu begitu mengganggu menewaskan beberapa pasukan dan juga orang Amerika Serikat di Irak dan juga sejumlah negara di Timur Tengah, mengganggu bisnis militer di sana? Bagaimana kemudian? Ya, yang pertama bahwa memang serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Qasim Soleimani itu sebuah serangan yang unprecedented. Artinya ini serangan yang boleh dikatakan di luar dari pakem-pakem ataupun pola yang dilakukan Amerika Serikat selama ini. Itu cukup mengejutkan semua orang. Saya yakin partner Amerika di NATO pun cukup kaget, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling Trump, terutama di Department of Defense pun cukup kaget dengan serangan tersebut. Dan itu menciptakan dilema yang terjadi di Iran. Mereka harus membalas, dan itu yang terjadi saat ini. Tapi tentunya kalau kita melihat hasil serangan yang dilakukan oleh pemerintah Iran, yang pertama itu ke salah satu MOB, Main Operating Bases dari Amerika yang ada di Anbar, dan yang kedua itu di Erbil, kebetulan saya lama tinggal di sana, kelihatan bahwa memang itu serangan yang
menghindari korban yang lebih banyak. Dan itu dalam konteks hubungan kedua negara di saat ini, itu adalah bisa dilihat bukan sebagai proses eskalasi, tapi proses deeskalasi. Nah, memang Soleimani dan Amerika Serikat menempatkan Iran Revolutionary Guard sebagai kelompok teroris berdasarkan apa yang diklasifikasikan oleh Amerika. Tentunya itu boleh diperdebatkan, tapi dari kacamata Amerika tentunya apa yang dilakukan oleh Revolutionary Guard itu cukup mengganggu upaya-upaya ataupun penetrasi-penetrasi militer yang mereka lakukan di Timur Tengah khususnya. Baik, nanti sesaat lagi saya juga akan tanya kepada Mas Ismail Amin dan juga Mas Faisal, juga Mas Alto Luger. Jikalau Trump tidak melakukan apa-apa, apakah kemudian masih ada serangan balasan dilancarkan oleh Iran atau mungkin konflik sudah selesai sesaat lagi usai jeda berikut?